Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah yang berbahagia, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan pembacaan kita akan nas-nas yang ada dalam kitab Mukhtasar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Pagi ini kita akan membaca nas yang kelima atau hadis yang kelima. Hadis yang kelima ini oleh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani dihukumi dengan dhaif. Artinya hadis ini adalah hadis dhaif. Akan tetapi insyaallah tetap akan kita baca sebagai bentuk amanah kita tentang membaca kitab ini. Jadi kita tidak akan langkahi, kita akan tetap membacanya. Dan seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Albani bahwa hadis yang akan kita baca ini adalah hadis yang dhaif. Dikatakan di sini bahwa an Ibrahim bin Muhammadin min waladi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala kana Aliyun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi hadis yang akan kita baca ini diriwayatkan daripada Ibrahim. Ibrahim ini anaknya Muhammad. Yang dimaksud dengan di sini adalah Muhammad ibnul Hanafiyah. Anaknya atau salah satu daripada anaknya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tapi anaknya bukan dari Fatimah radhiyallahu anha, karena seperti kita ketahui bahwa anak Imam Ali, Sayyidina Ali dari Fatimah hanya Hasan dan Husain. Muhammad ibn al-Hanafiyah ini adalah anak dari istri Sayyidina Ali, seorang perempuan dari Bani Hanifah yang namanya, kata riwayat ini namanya adalah Khawlah binti Ja'far ibni Qais al-Hanafiyah dari Bani Hanifah. Dan anak Sayyidina Ali ini, Muhammad, lebih terkenal penisbatannya kepada ibunya. Jadi tidak dikatakan Muhammad ibn Ali, tapi sering diistilahkan dengan Muhammad ibn al-Hanafiyah. Jadi Muhammad anaknya seorang perempuan dari kabilah Bani Hanif. Ya kan? Dan Muhammad bin Hanafiyah ini adalah salah satu daripada 7 ulama Madinah. Jadi kan dalam sejarah keilmuan Islam itu disebutkan bahwa ada 7 ulama Madinah yang terkenal. Dan salah satunya ini adalah Muhammad ibnul Hanafiyah. Beliau mengatakan, kana Aliyun adalah Ali, ayahnya, radhiyallahu anhu,
idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ia mensifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ia yakni Ali bin Abi Thalib berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit-tawilil mumaghad, tidaklah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggi berlebihan, seperti yang telah kita baca dalam riwayat-riwayat yang lain, sama ada riwayatnya Sayyidina Anas bin Malik atau riwayatnya Al-Bara' bin Adzib, seolah-olah hampir semua sahabat menggambarkan Rasulullah SAW dengan gambaran yang satu berkaitan dengan tinggi dan rendahnya. Jadi lam yakun Rasulullah SAW bit-tawilil mumaghad, tidaklah ada Rasulullah SAW secara fisik terlalu tinggi, wala bil qasiril mutaraddid, dan tidak juga ia Rasulullah SAW rendah yang juga berlebihan. Wa kana rib'atan minal qaumi, dan adalah Rasulullah SAW wa kana rab'atan minal qaumi, dan adalah Rasulullah SAW rab'ah. Sudah kita tafsirkan pada pelajaran yang lalu bahwa yang dimaksud dengan rab'ah ini yaitu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kemudian lam yakun bil ja'dil qatid, Rasulullah juga tidak rambutnya itu terlalu keriting berlebihan, wala bil bast, tidak juga lurus. Sudah kita tafsirkan bahwa yang dimaksud di sini adalah bahwa rambutnya Rasulullah SAW itu apa? Sering istilahkan ikal, ya, ikal, tidak terlalu keriting juga tidak lurus. Jadi kana ja'dan rijlan, adalah Rasulullah SAW itu masih sifat rambutnya ja'dan, keriting, rijlan, lurus. Jadi antara keriting rambutnya dan juga lurus. Dikatakan walam yakum bil mutahham. Apa yang maksud dengan mutahham? Badannya itu banyak lemaknya. Jadi tidaklah Rasulullah SAW itu fisiknya seperti dikatakan ini, lam yakun, tidaklah ada Rasulullah SAW bil mutahham, orang yang lemaknya banyak, dagingnya terlalu banyak. Jadi badan Rasulullah itu padat, seimbang dengan besarnya tulang-tulangnya dengan daging yang membalut, dengan daging yang membalutnya. Kalau kata sahabat yang lain bahwa tidak ada bentuk yang baik dari tubuh manusia yang tidak dimiliki oleh Rasulullah SAW, dan yang dimiliki oleh Rasulullah adalah lebih. Ya. Wala bil mukaththam, dan tidak juga Rasulullah SAW yang dimaksud dengan al-mukaththam di sini yakni mukanya bulat. Jadi muka Rasulullah tidak terlalu bulat. Walaupun dikatakan wa kana fi wajhihi tadwir, di muka Rasulullah SAW itu ada bentuk sedikit bulat. Jadi tidak terlalu bulat dan tidak juga tidak bulat. Jadi ada muka itu seperti segi empat, kayak gitulah gitu kan ya, atau agak sedikit lonjong. Nah, muka Rasulullah SAW tidak terlalu bulat dan tidak juga tidak bulat. Intinya adalah sebagaimana juga sifat-sifatnya, oval namanya ya. Mungkin boleh kita artikan seperti itu. Kemudian dikatakan abyad, putih musyarrabun. Apa yang dengan disebut putih musyarrabun? Putih, warna kulitnya putih, tapi ada kemerah-merahan dicampuri dengan warna yang agak sedikit merah-merah. Ini kan warna putih yang sangat bagus kan ya. Kalau putih bukan putih pucat,
tapi putih yang agak kemerah-merahan. Kemudian ikhwan yang berbahagia, ad'ajul ainaini, bahwa Rasulullah SAW matanya sangat hitam. Jadi bukan kebiru-biruan, kan ada mata dari sebagian kaum kan agak biru. Nah kalau mata Rasulullah SAW itu sangat hitam. Yang dimaksud dengan sangat hitam di sini adalah bola mata yang hitam itu sangat hitam. Ahdabul asfari, dikatakan yang dimaksud dengan ahdabul asfari ini apa sih ini? Bulu mata ya. Bulu matanya itu panjang dan lebat, tapi bukan panjang yang berlebihan. Itu yang dimaksud ahdabul asfari. Jadi bentuk-bentuk yang inilah, karena orang yang tidak ada bulu matanya atau kecil, kan ke orang bilang Bugis itu mafilla, ya kan? Kayak tidak ada yang layak dilihat gitu kan ya. Tapi kalau bulu matanya Rasulullah SAW itu pertama panjang dan kedua lebat. Tapi tentu yang dimaksud di sini panjang yang tidak berlebihan dan lebat yang tidak berlebihan. Jalilul musyashi wal katadi, besar ini yang dimaksud al musyashi ini tulang apa? Tulang pundak. Yang dimaksud dengan apa? Dengan al katad itu ini tulang yang ada di pundak. Yang kalau kita dibekam itu sering di situ diambil darahnya. Apa sih istilahnya itu? Al kahil. Orang yang suka membekam itu pasti tahu. Ini yang ada di ujung punggung kita, di tengah-tengah tengah-tengah pundak kita. Jadi Rasulullah SAW seperti juga yang telah kita baca dalam nas sebelumnya, bahwa pundaknya itu sangat agak lebar berbanding dengan yang lain, tapi tentu tidak lebar berlebihan, ya kan ya. Tulang pundaknya itu besar. Begitu juga tulang yang ada di kahilnya, yang ada di pertengahan pundak gitu kan ya, di bawah leher. Ajradu dzu masrubatin. Apa artinya ajradu dzu masrubatin? Jadi Rasulullah itu badannya tidak ada bulu-bulunya. Jadi kayak kita mungkin ada bulu-bulu di kaki, Rasulullah tidak ada bulu-bulunya di kakinya. Cuman dzu masrubatin, hanya ada bulu-bulu halus, seperti kita sudah jelaskan kemarin di hadis yang lain, ada bulu-bulu halus di dadanya, memanjang turun daripada dadanya sampai ke pusarnya. Tapi yang lain-lain Rasulullah tidak ada bulunya, ya kan? Seperti itu. Kemudian syathnul kaffaini wal qadamaini, yang dimaksud dengan syathnu yakni besar tangannya, telapak tangannya, dan besar kadamnya, besar telapak kakinya. Jadi telapak tangan Rasulullah itu besar, telapak kakinya juga besar, menunjukkan kekokohan gitu kan ya. Jadi Rasulullah itu dengan segala kelembutan kulitnya itu tetap nampak kekar gitu kan. Kemudian dikatakan idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu min sababin. Idza masya, apabila Rasulullah masya berjalan, taqalla'a. Jadi yang maksud dengan taqalla' itu mengangkat kakinya dengan tegap gitu kan ya. Mengangkat kakinya dengan tegap. Jadi bukan kayak orang yang berjalan menyeret kakinya kalau melangkah, tapi mengangkat kakinya dengan tegap, ya kan? Lalu kemudian ka'annama yanhattu min sababin, seolah-olah Nabi itu kalau berjalan turun daripada ketinggian. Jadi agak sedikit ke depan bagian atas dari badannya. Lalu kemudian kakinya, biasalah kalau kita turun dari keatasan itu berarti peran kaki bagian depan kita lebih kuat untuk menahan agar kita tidak terjatuh. Jadi intinya Rasulullah SAW kalau berjalan itu tegap. Dia mengangkat kakinya satu-satu, lalu kemudian meletakkannya satu-satu. Cuman
cara berjalannya itu tidak seperti orang yang berjalan di tempat datar, sama dengan orang yang berjalan dari atas ke ketinggian. Kemudian wa izal tafata iltafata ma'an. Nah, ini yang penting juga, apabila dia berpaling dengan semua mukanya. Jadi kalau Rasulullah SAW, dan ini adab tentu yang perlu kita ikuti, bahwa kalau dia berbicara dengan seseorang, dia menghadapinya dengan semua badannya, dengan semua mukanya. Jadi tidak dia berbicara sambil mak bendreng-bendreng. Kalau orang Bugis bilang sambil apa mak bendreng-bendreng itu? Sambil menyamping. Enggak. Kalau Rasulullah ingin berpaling kepada seseorang, dia berpaling dengan segala badannya, menghadap ke orang yang ingin dia ajak bicara itu dengan segala badannya dan segala mukanya. Ya kan ya. Jadi begini. Dia bukan duduk begini lantas berbicara dengan sambil dengan sebahagian dari mukanya. Itu bukan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin berbicara dengan orang, kita mesti berpaling kepadanya, dan bentuk berpaling kita kepadanya itu dengan semua badan kita. Seperti itu. Adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara kedua bahunya ada tanda kenabian. Ini tanda ini sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel dari sejak di semua kitab-kitabnya. Dan itu yang dilihat oleh orang-orang Yahudi sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Quba dalam perjalanan hijrahnya ke Madinah. Kan dari Mekah, Rasulullah menjelang sampai ke Madinah tidak langsung masuk ke Madinah, tapi dia singgah di suatu tempat namanya Quba, yang kemudian sekarang di tempat itu dibangun suatu masjid. Nah di Quba itulah selama beberapa hari Rasulullah berada di situ, orang-orang Yahudi datang untuk melihatnya, karena berita tentang kenabian Nabi sudah sampai ke orang Yahudi, dan orang Yahudi ingin tahu apakah benar orang yang datang ke Madinah dan mengaku sebagai utusan Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, apakah betul-betul dia adalah nabi yang dijanjikan dalam kitab-kitab mereka. Jadi orang Banu Israel itu atau Yahudi lah dalam hal ini tidak ragu-ragu tentang tanda-tanda kenabian kenabian nabi yang terakhir. Karena itu disebutkan dalam kitabnya itu dengan begitu rinci. Makanya Al-Quran menceritakan tentang orang-orang Banu Israel, orang-orang Yahudi, tentang seperti apa mereka mengetahui Nabi terakhir itu. Dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi terakhir itu sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Jadi sewaktu kemudian mereka datang ke Quba, lantas melihat, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas meneliti semua permasalahan-permasalahan yang merupakan sifat-sifat yang diberitakan dalam kitab-kitab mereka. Semua tanda-tanda yang mereka pernah baca itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling jelas dari sekian banyak tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah adanya tanda kenabian di pundaknya, di antara pundaknya. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup semua nabi. Nah, ini semuanya membatalkan siapapun yang datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengaku-ngaku nabi. Dan ini pedoman untuk kita, bahwa siapapun kemudian yang datang setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan bahwa dia seorang nabi, bahwa itu berarti apa? Pengakuan yang tidak benar, siapapun dianya. Kemudian dikatakan bahwa ajwadun nasi sadran, Rasulullah itu adalah orang yang paling lapang dadanya. Jadi seperti dikatakan dalam hadis yang sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah dihadapkan pada dua permasalahan kecuali dia memilih yang paling mudah.
Rasulullah itu tidak suka tidak suka menyusah-nyusahkan. Asdarun nasi ajwadun nasi sadran. Rasulullah itu orang yang paling lapang dadanya. Tidak suka kita kan sering ada sesuatu yang kita simpan di dada kita. Rasulullah tidak suka begitu. Jadi sifatnya Rasulullah itu ajwadun nasi sadran. Wa asdaqun nasi lahjatan. Dan Rasulullah SAW itu orang yang paling benar, orang yang paling jujur dalam berucap. Lahja itu bukan bahasa. Lahja itu cara berbicara. Kalau umpamanya kan kalau orang Bugis itu, kalau antara Bugis Bone dengan Bugis Wajo dengan Bugis Sopeng umpamanya kan ya, itu semuanya sama-sama Bugis. Sama-sama berbahasa Bugis, lughatal Bugisiyah, ya kan ya. Tapi antara orang Bone dan orang Sopeng dan orang Wajo ada lahja, ada cara mengucapkan bahasa Bugis yang berbeda. Jadi orang Bugis punya lahja, orang Wajo punya lahja, orang Sopeng punya lahja. Kayak kalau kita berbahasa Indonesia lah, mungkin bahasa Padang, bahasa Jambi atau bahasa Palembang, hampir-hampir semuanya adalah bahasa Melayu, tapi lahjanya berbeda-beda. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbahasa asdaqun nasi lahjatan. Orang yang paling jujur dalam bertutur. Dan satu lagi keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa dia sangat jujur dalam bertutur, sangat benar dalam bertutur, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau apa yang diistilahkan dengan jawami'ul kalim. Yang dimaksud dengan jawami'ul kalim di sini adalah Rasulullah itu kalau berbicaranya pendek tapi padat, ya kan? Tidak panjang-panjang ngelantur ke sana ke sini, ya kan? Artinya kalau kita ingin mengambil satu contoh saja tentang bagaimana Rasulullah SAW kalau bicaranya itu pendek tapi berisi, ya padat. Sewaktu datang seseorang bertanya kepada Rasulullah bahwa ya Rasulullah, wasiati aku dengan satu wasiat yang aku tidak perlu wasiat siapa lagi setelah itu. Apa kata Rasulullah? Tidak berceramah Rasulullah dalam memberikan tausiah, tapi dua kalimat saja yang dia ucapkan kepada orang tersebut. Qul amantu billahi thumma istaqim. Thumma istaqim. Nyatakan bahwa aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah. Kan pendek sekali bahasa itu kan. Tapi kalau ingin ingin dirinci, subhanallah, itulah kehidupan semuanya. Nyatakan bahwa aku beriman kepada Allah lalu istiqamalah. Nah, ini yang dikatakan di sini bahwa asdaqun nasi lahjatan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling benar dalam bertutur. Jadi Rasulullah pun yang menunjukkan bahwa dia benar dalam kalau bertutur, bahwa andaikan bercanda sekalipun, karena Rasulullah juga pernah bercanda, tapi bukan bercanda terus menerus, ya kan ya. Rasulullah juga pernah bercanda, tapi candanya benar, bukan canda yang dikarang-karang, yang hanya ingin mengundang orang agar tertawa. Tapi candanya Rasulullah SAW itu adalah apa? Benar. Contohnya umpamanya kan sewaktu Rasulullah mengatakan di hadapannya ada orang tua bahwa nanti di sorga tidak ada kakek-kakek dan nenek-nenek yang masuk sorga, ya kan? Yang kemudian nenek yang ada di depannya itu menangis, kasihanlah saya karena saya sudah nenek-nenek. Yang kemudian ditafsirkan atau dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti nenek-nenek pun kalau masuk sorga tidak nenek-nenek lagi, kan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa asdaqun nasi lahjatan. Jujur benar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bertutur. Kemudian wa alyanuhum ariqatan. Alyanuhum lembut kepribadiannya, lembut akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lembut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bersikap seperti itu. Kemudian wa akramuhum isyratan. Nabi itu orang yang paling mulia bergaulnya. Jadi Rasulullah kalau bergaul itu sangat baik.
tidak pernah menyinggung sahabatnya, tidak pernah memberati sahabatnya. Akramuhum isyratan, orang yang paling baik, orang yang paling mulia dalam bergaulnya dengan sesamanya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian man ra'ahu badihatan habahu. Man ra'ahu, barang siapa yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam badihatan pertama kali, habahu. Orang langsung takut. Bukan takut ini, haba itu apa artinya ya? Kalau kita segan lah ya. Siapapun yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali itu langsung segan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kewibawaan yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Kalau pertama kali dilihat memang apa sih istilahnya tadi? Menakutkan seorang, kita artikan seperti itu lah ya. Orang takut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi siapa saja yang bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbahu, dia pasti akan mencintainya. Gitu. Jadi kalau pertama kali kenal tuh kita sangat takut, seolah-olah kita takut kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau sudah bergaul dengannya, sudah kita kenal Nabi SAW beberapa saat, beberapa waktu, ahabbahu, orang pasti mencintai Nabi SAW. Kemudian terakhir, yaquluna ituhu, berkata orang-orang yang mensifati Rasulullah SAW semuanya, ya kan ya, di antaranya yang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat sebelum sekarang ini saat dia berbicara, dan setelah ini setelah dia berbicara, mithlahu, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata orang yang sering mensifati kepribadian atau bentuk kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya saya tidak pernah melihat orang yang seperti dia dahulu dan sekarang dan yang akan datang. Seperti itu kira-kira bahasanya. Jadi Rasulullah itu tidak ada samanya. Mungkin ikhwan yang bahagia, di samping memang tidak diperbolehkan dalam syariat, mungkin ini salah satu faktor kenapa kemudian Nabi SAW itu tidak boleh digambar, ya kan? Karena kalau digambar kan masih ada samanya toh, karena kalau orang menggambar itu masuk imajinasi toh, masuk imajinasi pikiran kita tentang orang yang kita gambar. Padahal dikatakan bahwa Nabi SAW lam ara mithlahu, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Saya tidak pernah melihat orang sebelum ini dan setelah sekarang ini orang yang seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai sekarang kan tidak ada fotonya Nabi tuh, tidak ada fotonya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sekarang mungkin foto seperti ini mungkin bisa menggambar seperti apa adanya tuh. Tapi kalau dahulu sewaktu alat-alat foto itu hanya semata menggambar, tentu sewaktu orang menggambar, sedetail bagaimanapun pengetahuannya tentang Nabi pasti masuk khayalannya, pasti masuk dalam menggambarnya itu imajinasinya. Padahal Nabi SAW itu seperti kata orang-orang yang mensifatinya, saya tidak pernah melihat sebelum sekarang ini atau setelah sekarang ini yang menyamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah hadis yang kelima dari kitab yang kita baca. Insya Allah masih di permasalahan yang berkaitan dengan sifat-sifat berkaitan dengan fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan secara perlahan-lahan kita semakin mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal siapa dianya akhlaqiyan, dan mengenalnya sebelumnya khalqiyan sebagai apa? Mengenal fisiknya, dan juga insya Allah selanjutnya kita akan mengenal bagaimana sifat-sifat Nabi Sallallahu
alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan orang dan lain-lainnya. Karena semuanya akan diriwayatkan bahwa seperti apa Rasulullah makan, seperti apa Rasulullah minum, seperti apa Rasulullah tidur, seperti apa Rasulullah SAW sewaktu berada bersama dengan keluarganya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang dan kita pun semakin mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan dikatakan tidak ada orang yang bergaul dengan Nabi dan mulai mengenalinya kecuali dia pasti akan mencintainya. Jadi walaupun 100 tahun yang lalu Nabi sudah tiada, ya kan, sudah meninggal, akan tetapi riwayat-riwayat yang berkaitan dengan bentuk fisik Rasulullah yang digambarkan oleh orang yang pernah melihatnya kepada orang generasi-generasi berikutnya, setidak-tidaknya memberikan kepada kita suatu gambaran tentang seperti apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap setelah kita semakin mengetahui seperti apa fisiknya Rasulullah, akan muncul di dalam hati kita rasa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membuahkan apa? Karena tidak boleh cinta itu cinta kosong, mesti cinta yang membuahkan mengikuti ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.